Di zaman sekarang tentu sangat mudah untuk membedakan mana makanan dan mana yang bukan makanan. Ini pisang, ini bisa dimakan. Dan ini meja, meja tidak bisa dimakan. Walaupun ada sih beberapa murid yang mencoba memakannya. Jangan dimakan ya. Di zaman modern ini kita sudah bisa membedakan mana makanan yang baik untuk dikonsumsi dan mana makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi, mana yang halal dan mana yang haram. पेपरोनी पिज़्ज़ा हराम खा रहे हो? मुझे पता था कि मेरी औलाद ने एक दिन हराम खा के मुझे बदनाम करना है. Mana yang keong tidak beracun dan mana keong racun, semua bisa dibedakan. Lalu, bagaimana manusia terdahulu bisa mengetahui mana makanan yang sehat dan mana makanan yang beracun? Dan lagi, dari mana mereka tahu mana hewan yang bisa dimakan dan mana hewan yang al-haram? Mereka cari tahu dari mana? Sementara Google masih belum ada saat itu. Mau pesan makanan di mana? GoFood. Maka dari itu, daripada kita penasaran, maka langsung saja kita cari tahu. Mumpung lagi lapar nih. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Bukan bisa bukan cinta. Dilansir dari liputan6.com, para peneliti dari Universitas Ibrani Yerusalem dan Bar Ilan University mengidentifikasi 55 spesies tanaman yang dapat dimakan oleh manusia pada 780.000 tahun yang lalu. Waduh, lama bener. Termasuk sayuran, buah-buahan, dikacangin, dan biji-bijian. Menurut para pakar ketinggalan zaman alias pakar masa lalu, manusia bisa membedakan mana makanan dan mana bukan berdasarkan insting mereka. Saat mereka mencoba buah apel, ternyata enak. Saat mereka mencoba buah durian, mati. Ya dikupas dulu dong kulitnya. Ditelan aja bulat-bulat. Manusia memiliki 5 indera pada tubuhnya, yaitu indera perasa, indera penciuman, indera peraba, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Dengan kata lain, manusia sejak diciptakan sudah dikaruniai indera. Itu indro. Saat manusia makan, biasanya kita akan menggunakan 2 jenis indera, yaitu indera penciuman dan indera perasa. Nah, dengan dikaruniainya indera, manusia bisa membedakan berbagai hal di bumi ini. Seperti api itu panas, es itu dingin, mawar itu biru, violet itu merah. Hei Bung, peneliti memperkirakan manusia purba memiliki indera perasa yang kuat dan sangat berkembang. Selain itu, mereka juga akan belajar dari lingkungan sekitar. Saat melihat sapi makan rumput, dia ikutan juga makan rumput. Tapi begitu mereka melihat harimau memakan sapi, mereka ikutan juga memakan sapi. Ya, mereka melihat burung-burung terbang, mereka mencoba untuk terbang. Mereka melihat burung berdiri, dia ikutan juga berdiri. Mereka melihat buaya berenang, mereka juga mencoba berenang. Aduh, emang ya manusia itu orangnya selalu ingin menguasai segalanya. Rakus dan suka ngomong kasar. Sebagian. Monyet. Selain indera, manusia juga dikaruniai dengan naluri. Naluri untuk mempertahankan diri dan juga naluri untuk berkembang biak. Wah, ada yang mau berkembang biak? Sebenarnya saya juga tidak tahu sih manusia ratusan tahun itu seperti apa modelnya. Ini ilustrasinya cuma bercanda doang kok. Jadi ceritanya begini. Saat itu si Pithecanthropus erectus tiba-tiba merasa lapar. Kemudian dia berpikir, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mendukung pemerintah atau mencari sesuatu untuk mengganjal perut? Apakah pakai batu? Ups, jangan pakai batu. Batu itu tidak sehat. Dan batu itu untuk mengganjal pintu, bukan mengganjal perut. Gimana sih lu? Jadi begini, gua masih ingat tuh, waktu itu zaman benar-benar susah. Mau makan aja, kita harus lomba lari dulu bersama para dinosaurus berburuk rupa. Tapi syukur kami hidup rukun, tidak ada yang iri hati. Kami hidup berkelompok, dan kami kerja kelompok. Walaupun ada satu teman kami yang nyasar ke kelompok 2. Lu ngapain di situ bolong? Seharusnya kamu bersyukur Sikin, karena kamu hidup di zaman modern. Semua serba mudah.
Mau makan mudah, mau tidur mudah, mau kemana-mana mudah, mau istri, tua. Aduh, susah juga sih. Tapi setidaknya kalian sudah tua. Maksudnya kalian sudah tahu bagaimana manusia dahulu mencari tahu mana makanan yang bisa dimakan dan mana makanan yang tidak bisa dimakan. Dan terakhir, ingat pesan saya. Itu meja jangan dimakan ya. Dasar. Subscribe dulu dong. Awas lo.